Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sora, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas tentang tak kamu ketahui, namun sesungguhnya orang ini merasa bersalah ke kamu ya. Kamu mungkin nggak tahu, kamu mungkin nggak lihat, tapi sesungguhnya orang ini merasa bersalah sama kamu. Oke, kita akan coba lihat ya pembacaan hari ini. Semoga ada energi-energi baik yang bisa terungkap di sini ya. Mari kita lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian. Wow, langsung terlihat jelas orang yang merasa bersalah sama kamu. Ini adalah seseorang yang kena mental, bahasa Sora ya. Begitu banyak hal-hal yang membuat dia risau, begitu banyak hal-hal yang membuat dia resah, begitu banyak hal-hal yang membuat dia merasa bersalah, sehingga itu menumpuk ya. Jadi perasaan merasa bersalahnya itu datang satu demi satu, yang semakin hari semakin menumpuk. Artinya orang ini tuh mungkin punya kesalahan sama kamu yang cukup banyak. Jadi kesalahannya bisa saja bukan cuma satu ya, atau tindakan yang sama tapi berulang-ulang kali, itu juga bisa. Nah, ini membuat pikiran-pikiran dia itu senantiasa terus bergejolak ya. Ada yang memikirkan hal-hal yang sudah berlalu, yang sudah dia lakukan ke kamu, menyakitinya apa aja ya. Tapi ada juga hal-hal yang dia merasa bahwa apa sih ini dampaknya kepada dia sekarang dan apa akan dampaknya ke depan gitu. Jadi pikirannya tuh loncat-loncat gitu loh. Jadi kayak, wah aku kalau begini, kemarin tuh aku gini gitu loh ya. Kedepannya kalau aku begini gitu. Jadi jadinya luas pikirannya gitu loh. Bukan cuma mikirin rasa bersalah yang lalu. Ada beberapa dari mereka yang juga berpikir efek dari kesalahan mereka ke depannya seperti apa. Di sini ada yang kalau Sora lihat sebenarnya tidak mau atau tidak siap menghadapi perasaan bersalahnya sama kamu. Ya, sebenarnya. Artinya di sini juga ada sebenarnya ketidaksiapan dia untuk menghadapi pikiran dia sendiri. Oke. Yang berikutnya. Orang ini penuh dengan kerisauan dan kegalauan. Banyak sekali hal yang jadinya nggak jelas buat dia. Ya, jadi masih menjadi misteri, itu juga ada. Sebenarnya di satu sisi ini juga masih menjadi misteri sebenarnya. Kenapa dia merasa bersalah sama kamu? Dia pun bingung sebenarnya gitu. Kenapa pikiran dia masih terikat mikirin kamu, masih terikat memikirkan hal-hal yang pernah dia lakukan ke kamu gitu loh ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, ini kombinasi gitu loh ya. Di satu sisi dia memikirkan terus-terusan apa yang sudah dia lakukan sama kamu. Tapi di sini juga terjadi kegalauan karena dia ternyata masih merasakan adanya sebuah intuisi yang terus terhubung sama kamu. Orang ini tuh dari tampakan luar berusaha menjadi seseorang yang kuat, berhasil, sukses, kelihatannya strong ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, di balik sikapnya dia yang seperti itu, dia menampilkan sebagai pribadi yang nggak apa-apa, baik-baik aja, segala sesuatu kokoh ya. Jadi di sini memang ada sisi pride, dan banyak juga dari mereka yang sebenarnya berusaha melarikan pikiran dan merasa bersalahnya itu ke kerja. Jadi mungkin kalau kamu tahu atau kamu dengar, orang ini fokus banget kerja, berhasil, sukses gitu loh ya. Jadi orang ini memilih untuk terus cari kesibukan juga sama yang berhubungan dengan kerjaan ya. Namun orang ini itu sebenarnya tahu ya bahwa pikiran dia itu tidak bisa dibohongi. Pikiran dia yang terus ada itu sebenarnya memang harus dihadapi ya. Memang harusnya ada komunikasi gitu loh. Jadi artinya gini, kadang-kadang dia berbicara banyak sama dirinya sendiri dan pikiran dia sendiri. Kenapa sih banyak hal-hal ini terjadi di antara kalian, atau ada hal-hal yang terjadi dalam hubungan ini gitu loh. Dan orang ini tuh merasa seperti aku mengalami kesulitan untuk bangkit. Di balik topeng atau persona yang dia bangun sebagai pribadi yang kuat, keras kepala, ya dia merasa dirinya dia benar di tampilan luar, tapi sebenarnya secara pikiran dia banyak sekali mengalami tekanan, terpuruk dan jatuh dan ingin bangkit. Ya.
sebenarnya dari apa yang sedang dia hadapi. Oke. Orang ini banyak mengalami kejatuhan, banyak hal-hal yang tidak berpihak sama dia, itu juga ada. Ya, kita mau lihat sekarang orang ini siapa ciri-cirinya. Siapakah orang ini? Secara tampilan, dia seseorang yang berani, seseorang yang menarik secara tampilan, cenderung kelihatan sangat menarik dan ceria. Secara tampilan fisik itu memang fisiknya banyak sekali yang mempesona secara tampilan fisik. Ya, jadi ada charming tersendiri ya. Terus habis itu dia juga berusaha memberikan impresi bahwa dia seseorang yang bersemangat gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini memang ada yang punya charming yang tersendiri, tadi Sora bilang, yang membuat seseorang tuh kadang-kadang seperti mudah untuk tertarik sama dia. Ya, dan sikapnya dia memang cenderung diam, penuh misteri, tapi mampu membuat orang lain tuh tertarik sama dia. Orang ini tuh sebenarnya banyak sekali, lebih banyak mempergunakan logika dan pikirannya dia lebih banyak daripada masalah perasaan. Jadi lebih kayak pakai apa-apa pakai pikiran, apa-apa pakai pikiran. Ya, sehingga dibalik ketika dia berusaha menghempas kegalauannya pun, dia berusaha menganalisa segala sesuatu pakai pikiran dia. Ya, di sini kalau Sora lihat. Yang berikutnya. Orang ini itu punya banyak sekali keinginan, punya banyak sekali hal-hal yang ingin dia manifestasikan, hal-hal yang dia ingin wujudkan. Dia tuh pingin bisa ini, itu, dari A sampai Z, kalau Sora lihat. Dia pingin bisa merealisasikan dalam berbagai aspek hidupnya dia. Dia pingin hidupnya itu penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, ya, jadi nomor 1, itu ada keinginan dia. Dia pingin kayak serba bisa, serba dianggap mampu dalam berbagai area gitu loh ya. Itu yang Sora lihat. Dan ada beberapa di sini yang tidak semua, tapi Sora rasakan memang tipenya one man standing ya. Artinya dalam banyak hal dia itu pingin kelihatan menonjol sendiri ya. Artinya ini bisa saja dia kalau kerja pun lebih kepada single player ya. Dia suka segala sesuatu dia yang kelola sendiri. Jadi kalau kerjaan itu kemungkinan ada yang beberapa kerjaannya mungkin freelancer, independen, berdiri sendiri. Jadi mungkin nggak kerja sama perusahaan tuh juga ada ya. Atau kalaupun kerja, dia kerjaannya tuh yang lebih kepada sendiri gitu loh. Jadi bukan teamwork. Orang ini itu ada beberapa yang memang berjarak agak jauh dari kamu ya. Ada beberapa yang LDR, tidak semua, tapi ada beberapa yang LDR. Tipenya memang cenderung terkadang menyembunyikan segala sesuatu. Kamu kadang-kadang tidak tahu niatan hati dia ya. Dan dia itu cenderung terkadang kepinginnya melihatnya jauh ke depan gitu loh. Tapi kadang-kadang dia lupa harus ada evaluasi di masa lalu ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan orang ini sedang memantau kamu atau sedang stalking kamu ya. Sebenarnya dia tipe yang diam-diam, tapi kamu di stalking dan diperhatikan ya. Oh, kemungkinan yang terjadi adalah di sini adanya energi sebuah kebohongan. Nah, artinya kenapa dia sebenarnya tidak terlihat tapi merasa bersalah sama kamu, ini jelas terlihat di kartu yang terakhir. Ya. Angka 3 juga ada. Jadi ada pihak-pihak luar. Artinya banyak faktor. Yang pertama, ada yang memang kalau Sora lihat menimbulkan orang ketiga. Orang ketiga itu bisa saja wanita lain atau pria lain ya, atau menghadirkan orang ketiga di antara kalian atau hal ketiga di antara kalian. Misalnya kayak kerjaan kalian itu banyak percintaan kalian banyak dipengaruhi oleh kerjaan dia. Nah, pihak ketiganya kerjaan atau bosnya, atau kakaknya yang banyak ikut campur, atau mamahnya yang banyak ikut campur, papahnya, kakeknya, neneknya gitu. Itu bisa ya. Atau yang di sini secara literally memang berkhianat, tapi di sini ada banyak sekali kebohongan dan manipulasi. Ya. Dia sangat pintar untuk memanipulasi secara pikiran karena memang orang analisanya bagus ya. Jadi ketika dia ngomong, dia bisa mampu meyakinkan hal-hal yang terlihat seperti itu, hal yang sangat-sangat logika sekali. Ya. Jadi dia bisa permainan pikiran sama kamu. Ya, orang ini sangat manipulasi secara pikiran. Jadi kamu kadang-kadang mungkin bisa saja tanpa sadar sudah dimanipulasi sama dia. Tapi ternyata kebohongan yang ada. Itu yang Sora lihat di sini. Ya. Tidak terlihat namun sebenarnya merasa bersalah ke kamu. Sebentar ya. So,
Selain ada energi dari pengkhianatan yang membuat dia merasa bersalah, ada apa lagi di sini? Sebenarnya banyak sekali emosional, banyak sekali badai-badai perasaan di sini bergemuruh di dalam dirinya dia. Ya. Jadi di sini ada sisi-sisi dia merasa bersalah sama kamu, ya. Karena di satu sisi dia tahu dia telah menyakiti, ya, dan banyak hal yang dia lakukan, egonya dia berefek banyak sama kamu atau hubungan sama kalian. Tapi di sini juga bisa menyatakan bahwa dia merasa bersalah sama kamu karena jadi orang yang tidak stabil di dalam hidupnya kamu, gitu ya. Artinya ketidakstabilan dia ini macam-macam. Bisa tiba-tiba dia on off, bisa tiba-tiba dia berubah pikiran, gamang, galau, kurang tegas, itu bisa, ya. Kan? Terpartis kan? Nah, udah jelas ini adalah energi dari pengkhianatan orang ketiga. Apapun itu ya, selingkuhan ataupun memang ada orang ketiga yang dilibatkan masuk ke dalam gitu loh. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi hubungan kalian kok. Ini orang ketiga bisa saja orangnya lebih daripada satu ya. Orang ketiga 4, 5, 6, 7, intinya ada pihak lain di antara kalian. Ya. Dan sebenarnya dia merasa bersalah karena dia masih berhutang maaf sama kamu. Ya. Jadi orang ini berhutang perasaan maaf ya. Jadi masih nggak tenang, merasa bersalah karena dia belum benar-benar minta maaf yang proper sama kamu, yang benar sama kamu. Dan dia tahu bahwa kamu masih belum bisa memaafkan dia. Ya. Oke, jadi kalaupun dia kembali, itu agenda utama adalah minta maaf. Ya. Oke. Dan dia tahu selama ini dia merasa bersalah. Ya. Kenapa? Karena dia sama ini sudah banyak sekali toksik ke kamu. Ya, banyak sekali membawa negativity dalam hidup kamu, ya. Hal-hal yang kurang baik. Efeknya dia masuk dalam hidup kamu tuh dia menyadari sebenarnya kurang baik, ya. Dan apa namanya? Kalau suara di sini dia ada perasaan bersalah ya, sebelum-sebelumnya itu banyak sekali mengapa ya, suara bilangnya ya, membuat kamu tuh kayak terus-terusan ngejarin dia gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak dia menyadari kayak dulu sebelumnya, ya, dia tuh ngebuat kamu tuh banyak ngejar-ngejar dia gitu. Jadi seperti hubungan yang berat sebelah. Kamu jadinya sangat capek untuk terus mengejar dia dan mempertahankan hubungan kalian. Ya, dan dia tahu bahwa kamu tuh telah menjadi orang yang sangat berusaha kuat dan tangguh dalam menjalankan hubungan sama dia. Tapi dia menyalahgunakan ketangguhan itu. Ya. Oke. Dan merasa bersalah sudah ghosting kamu. Ada yang ingat ya, alasan itu Sora perjelas lagi yang namanya general reading. Ini untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Kayak seperti ini, situasinya kadang-kadang kamu cuma dapat 30% aja, kadang-kadang 70%, kadang-kadang semuanya. Kayak gini nih alasan, ini bisa cuman satu dapatnya atau diborong semua. Tolong ngertiin konsep yang namanya general reading. Tapi kalau kamu udah nonton sampai berbulan-bulan, udah lama jadi follower Sora, harusnya udah ngerti lah konsepnya general reading. Ya, tolong diolah dengan benar-benar bijaksana, oke? Dan please stop hating komen dan marah-marah di kolom komentar Sora ya. Gitu. Nah, jadi di sini memang banyak yang merasa bersalah karena ghosting kamu, ya, menghilang begitu saja. Jadi banyak hal yang dia rasakan, emosional itu jadinya campur aduk di sana, merasa bersalah, butuh minta maaf, dan sebagainya itu campur aduk di dalam sana. Ya. Sekarang kita lihat, apa sih sebenarnya perasaan-perasaan dia, ya. Banyak dari mereka yang jadinya terbawa-bawa mimpi. Ya, banyak sekali yang memimpikan soal kamu. Energi dari kamu masih menarik dia, sehingga banyak dari sini yang kalau Sora lihat masih mimpi soal kamu. Ada yang mimpi karena kangen, ada yang mimpi karena merasa bersalah. Tapi di sini energi dari kamu masih menarik dia, karena tahu ya, ada hubungan yang belum selesai kok. Ya, karena ada hubungan yang belum selesai, otomatis pasti akan ada energi yang masih narik-narik. Ya, dan sebenarnya dia berharap dia bisa menarik kembali banyak hal-hal yang dia katakan yang sebenarnya menyakiti dan melukai kamu. Gitu. Dia menyadari, dia mulai merenungkan bahwa banyak sekali kata-kata dia yang menyakiti dan mengecewakan kamu. Oke?
Dan tapi di satu sisi dia merasa berpikir bahwa mungkin ya ini memang harus berakhir untuk awal yang baru untuk kamu atau untuk aku atau untuk kalian ya. Jadi dia merasa bahwa apakah memang ini memang harus berakhir karena memang sudah terlalu negatif, terlalu toksik. Dan banyak sekali yang masih terikat terhadap energi masa lalu, memori-memori, kenangan-kenangan yang manis di antara kalian. Ya. Dan dia berharap bisa loh, dia itu kembali untuk mengulang kenangan-kenangan manis di antara kalian. Jadi masih banyak yang terbayang-bayang memori baik tentang kamu. Dan sebenarnya dia itu kepingin banget bisa punya kesempatan untuk punya hubungan yang panjang sama kamu. Jadi di sini ada energi penyesalan. Ya, karena dia tahu apa yang sudah dia lakukan ke kamu, ya, dan bagaimana kamu telah berusaha untuk suportif banget buat dia. Apa sih yang sudah kamu lakukan untuk dia? Secara garis besar aja, kamu sangat-sangat berkomitmen sama dia. Kamu sangat-sangat memegang janji kamu sama dia. Kamu support dia. Jadi ketika kamu sudah bilang kamu akan bantu, kamu support, kamu semua. Kesetiaan kamu adalah yang menjadi super power terkuat di hubungan kalian. Dan dia menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya sudah membangun fondasi hubungan yang sangat kuat dengan setia sama dia. Kesetiaan kamu itu adalah yang sudah terbaik yang bisa kamu lakukan. Ya, dan kamu sudah benar-benar melet go hal-hal dari masa lalu. Satu, kamu tidak terjebak dalam masa lalu kamu, ya, kamu fokus cuman sama dia. Yang kedua juga kamu banyak yang di sini kalau Sora lihat berusaha ikhlas. Ada salah, dia ada kurang, dia ada apa. Kamu berusaha menjadi orang yang paling ikhlas dan tidak mau memikirkan terus-menerus hal negatif itu. Ya. Dan setiap kali dia merasa galau dan bimbang dan pikiran-pikiran dia nggak tenang, kamu jadi seseorang yang berusaha untuk menenangkan pikiran dia, meyakinkan dia kalau hubungan kalian itu masih bisa berjalan, gitu loh. Jadi kalau sholat di sini kamu jadi seorang peneguh buat dia ya. Di satu sisi dia juga berpikir bahwa apakah mungkin kita lebih baik kalau cuma jadi teman aja, gitu loh. Itu pun dia masih nggak yakin kalau kamu mau bisa nerima dia ya. Dia berharap kamu masih mau membuka diri untuk dia. Paling tidak setidaknya membuka pintu maaf, paling tidak untuk jadi teman. Dan dia sangat rindu apa yang sudah terjadi di antara kalian di masa lalu, dan dia rindu kebersamaan kalian. Terus Kak Sora, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Langsung keluar yang ini. Orang ini akan kembali, itu jelas ya. Orang ini menyadari bahwa dia buat kesalahan sama kamu. Dia masih terobsesi sama kamu dan belum bisa melepaskan kamu. Jadi dia akan kembali untuk meminta maaf sama kamu, meminta kesempatan kedua, karena dia mau bilang bahwa dia nggak bisa lepas dari kamu. Gitu loh. Dia menyadari kesalahan dia pingin kembali dan dia belum bisa kayak benar-benar melepaskan kamu. Ya, dia berharap ada kesempatan kedua. Oke. Kenapa? Dia tidak bisa melepaskan kamu. Pikiran kamu tentang kamu tuh masih terus bermain di kepalanya dia. Dan kamu adalah seseorang yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian sama dia. Oke? Itu yang dia rasakan. Dia cuma bisa merasakan bahwa kamulah tempat dia merasakan ketenangan dan kedamaian. Ya. Pertanyaannya aku akan cek quick ya. Apakah dia sudah benar-benar bisa berubah atau tidak? Pasti kan pertanyaannya gitu. Karena kan setiap kita memberikan kesempatan, kita berharap orang itu kali ini sudah berubah. Sebelum Sora mengecek itu, Sora mau promosi sebentar untuk produk-produknya Sora. Ini adalah gelang dari Brave Lion Bracelet untuk teman-teman yang divine maskulin atau teman-teman yang pria, ya, energi yang strong untuk membuat energi kekuatan dan keberanian untuk para laki-laki, membawa keberuntungan dalam pekerjaan dan karisma ya. Jadi lebih macho untuk teman-teman yang cowok. Sekali lagi Sora ulang untuk teman-teman yang cewek, kalau kamu mau pakai, kamu akan jadi seperti cowok. Short kata story seperti itu. Oke, dan apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah bisa saja kamu mengintimidasi orang lain. Kamu bayangkan aja cewek tapi energinya cowok. Sama kayak cowok energinya jadi cewek. Apakah kamu akan suka tertarik kalau kamu normal?
orientasi kamu mungkin tidak tertarik sama dia karena kamu hanya akan menganggap teman atau sister ya. Ini 200.000. Kedepannya akan mungkin ada kenaikan ya. Per bulan Juli itu akan ada kenaikan dari pajak ya. Dan ini adalah Sora bikin video ini pada saat bikin video ini masih belum ada kenaikan, tapi per Juli akan ada kenaikan ya dari pajaknya karena ini semua import. Yang ini adalah Healing Heart Necklace yang berguna untuk memutus trauma-trauma berulang dan kekecewaan. Ini isi batunya rose quartz. Isi semua barang-barang di Sora adalah batu kristal asli, ya, bukan mainan, oke? Dan ini adalah lucu banget, bisa digoyangin. Serpihan yang Sora masukkan untuk menghealing trauma-trauma berulang, terkoneksi dengan cakra hati, dan lebih menaikkan karisma dan aura positif. Otomatis ketika karisma dan aura kamu lebih positif, kamu akan gampang menarik energi cinta kasih. Lebih menarik. Yang ini 195.000. Yang ini best seller ya, Butterfly Soul Bracelet untuk kamu yang mengalami perlu untuk yang namanya ketenangan ya, transformasi jiwa kamu butuh untuk lebih positif. Kamu boleh banget pakai gelang ini. Butterfly Soul Bracelet 165.000 yang sudah Sora program khusus dengan energi healing. Nah, jadi semuanya dari Sora ini ya, Sora semua handle dengan energi healing. Jadi di booster dengan energi lagi. Bawaan kristal sudah ada energi, tapi Sora booster lagi ya. Sekarang kita mau lihat untuk semuanya. Kamu bisa order di Instagramnya Sora @sora_tarot ya, atau klik link di bawah. Tidak ada WhatsApp, tidak ada Tokopedia, Shopee dan yang lainnya. Karena kalau masuk sana juga kena pajak lagi. Jadi Sora menekan harganya supaya tetap di bawah. Oke? Dan khusus untuk kamu yang serius mau beli dan orangnya yang simple ya. Karena Sora masih mengerjakan semuanya sendiri. Oke? Jadi kalau orangnya ribet, jujur Sora keteteran megangnya ya. Karena Sora cuma dibantu admin doang untuk menjawabin chattingan. Oke, kita mau lihat dulu. Kalau angkanya ganjil, dia kemungkinan belum bisa berubah 100%. Kalau genap, ada kemungkinan dia bisa benar-benar berubah menjadi seseorang yang setia dan bisa kamu percaya. Yuk, afirmasikan namanya. Kita akan coba angka yang pertama. 8 genap, iya. Jadi dia bisa berubah. Ini angkanya ada 1 sampai 12. 1 tidak. 4 iya. Jadi di sini Sora bisa bilang sekitar 80% ya. 80%-an bahwa 70 sampai 80%, 70 lah ya. 100 dibagi 3, 30, 60, 90 ya. Sekitar 70% ada potensi orang ini sudah benar-benar bisa berubah. Tapi ada potensi 30% tidak. Ya, namanya manusia itu kan masih berproses dan Sora realistis dari apa yang Sora tebar. Potensi dia masih akan mengulang pengkhianatannya ada sebanyak 30%. Kamu yang menentukan kamu mau balik sama orang ini atau enggak ya. Tapi Sora lihat adalah ada keinginan untuk dia tetap tenang dan damai karena dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja. Oke? Kita akan coba lihat kapan sih, selalu ditanyakan ya, kapan kira-kira orang ini akan kembali kemungkinan ke kamu. Di sini ada sticks yang menyatakan bulan. Jadi Sora hanya akan mengambil 4 bulan yang kemungkinan besar akan ada pergerakan dari dia. Ya. November. Maret. Oktober. Tapi ini juga bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia itu juga bisa sih, Mei. Ya. Di keempat bulan ini mungkin akan terjadi sesuatu. Untuk astrologinya itu jelas sangat kuat terlihat di Gemini, Libra dan Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius dan juga ada Aries, Leo dan Sagittarius. Itu jelas kuat terlihat. Kita coba lihat alfabetnya ya. W, K, O, N, J, B, P, E, V, R, T, I, W, S, J, dan ada Q. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora pengen minta maaf. Dan untuk yang mau personal reading, mau beli kartu, mau belajar baca kartu, ataupun belanjaan yang lain, silahkan linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.